yaumi Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, doa yang paling baik doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ucapan ini yang paling baik. Jadi kita bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala kerajaan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalimat ini juga yang kita dianjurkan untuk kita ucapkan pada waktu pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan di waktu pagi 100 kali dan di sore hari 100 kali. Akan dijaga pada hari itu kita dari godaan syaitan. Kemudian dituliskan kebaikan, dihapuskan dosa dan yang lainnya. Ini keutamaan dari la ilaha illallah. Kemudian kalimat ini juga la ilaha illallah, kalau kita masuk pasar dengan mengucapkan kalimat ini akan diberikan kebaikan. Antum lihat di halaman 96. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan ditulis kebaikan, akan dihapuskan kesalahan bagi orang mengucapkan doa masuk pasar yang dalamnya terdapat kalimat syahadat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia zat yang hidup dan tidak akan mati. Di tangannya seluruh kebaikan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Ibnu Umar. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah. Juga dihasankan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali dalam kitabnya Sahih Al-Wabil As-Sayyib. Dan juga kalimat syahadat ini kalimat yang dengannya kita dikabulkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa dengan kalimat ini, jadi kalau kita berdoa, kita ucapkan kalimat ini dulu supaya doa kita dikabulkan. Antum lihat halaman 98. Jadi kalau kita berdoa, kita ucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita ucapkan kalimat ini kalau kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahwasanya Engkau adalah Allah. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau. Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia berdoa dengannya maka Dia akan mengabulkannya, dan apabila dia minta dengannya maka Dia akan memberikan. Jadi Allah akan berikan kalau permintaan ini. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan kalimat syahadat ini. Orang akan terhindar dari berbagai macam kesulitan dengan membaca kalimat ini. Jadi antum ketika mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami kesusahan atau musibah,
baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Maha suci Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini keutamaan-keutamaan dari kalimat dari Allah. Keutamanya banyak puluhan. Makanya kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, kita harus meyakini, memahami, dan mengamalkannya. Jadi konsekuensi kalimat ini bukan sekedar pengucapan seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, hanya mengucapkannya tapi dia tidak memahami tentang kalimat ini dan tidak tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari kalimat ini yang akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan, yaitu dia harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Dia tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Antum lihat tentang masalah syirik. Ya, kalimat ini kalau kita tidak pahami dengan benar la ilaha illallah ini bisa akan membawa kepada batalnya kalimat ini dengan perbuatan syirik. Maka di akhir dari buku ini saya sebutkan tentang pembatal-pembatal syahadat, di antaranya kesyirikan. Itu yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat mulai di halaman 181. Mulai halaman 181 tentang syirik dan macam-macamnya. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, serta asma dan sifat. Jadi dakwatu ghairihi ma', berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Artinya dia berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Seperti orang yang dia meminta kepada kubur-kubur, dia minta kepada malaikat, dia minta kepada nabi, dia minta kepada wali, tidak boleh. Ini namanya syirkun akbar. Dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah, ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya dia tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan doa termasuk ibadah yang paling utama. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, dalam kalian berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Jadi langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara. Atau orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia berbuat syirkun akbar, syirik yang paling besar. Jadi ini perhatikan, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus jauhkan semua bentuk kesyirikan. Bab syirik ini merupakan kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar, dan maksiat yang paling maksiat. Jadi kalau ada orang yang berdoa atau meminta kepada malaikat Jibril, meminta kepada Nabi, minta disembuhkan penyakit, minta dimudahkan semua urusan, minta rezeki, minta dimudahkan jodoh, atau minta jabatan atau kedudukan kepada selain Allah, maka Allah sangat murka. Allah tidak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan Nabi yang diutus, Allah tidak akan redho. Maka doa itu harus ditujukan hanya kepada Allah saja. Seluruh bentuk ibadah itu ditujukan kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa, minta tolong di saat sulit, istighatsah, tawakal, mengharap, takut, bertaubat,
menyembelih, bernazar dan yang lainnya, semua harus kita lakukan dan kita tujukan semata-mata karena Allah dan hanya kepada Allah saja, tidak boleh dipalingkan.